Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah seputar kisah penuh hikmah. Kisah kali ini menceritakan tentang Farid, seorang pegawai kantoran. Apa yang akan terjadi padanya? Penasaran? Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kantor kecil di pinggiran kota, ada seorang pria bernama Farid, berusia 35 tahun. Farid terkenal sebagai karyawan yang pandai berbicara, tapi kata-katanya seringkali meremehkan orang lain. Ia merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, dan layak mendapatkan penghargaan lebih dari siapapun di kantor. Rekan-rekan kerjanya sering merasakan ketidaknyamanan di dekatnya, namun mereka hanya memilih diam dan menjaga jarak. Suatu pagi, Farid sedang duduk di pantry, atau lebih tepatnya adalah ruangan tempat penyimpanan bahan makanan. Dirinya sedang menyesap kopi sambil melihat keluar jendela dengan wajah sinis. Dari kejauhan, ia melihat Siti, seorang karyawan baru yang bekerja dengan rajin namun pendiam, tengah mengatur berkas di mejanya. Farid mendengus sambil bergumam. Baru juga kerja sudah sok rajin. Paling sebentar lagi juga menyerah. Tak lama kemudian, Dina, rekan satu timnya, masuk ke pantry dan melihat Farid yang terus menatap tajam ke arah Siti. Tak lama kemudian, Dina, rekan satu timnya, masuk ke pantry dan melihat Farid yang terus menatap tajam ke arah Siti. "Farid, lagi ngomongin siapa sih?" tanya Dina sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Farid tertawa kecil, penuh ejekan. Siapa lagi kalau bukan si Siti itu? Anak baru, gayanya sudah seperti mau jadi bos saja. Coba lihat, tangannya sibuk sekali. Sepertinya berusaha menarik perhatian si Pak Andi, bos kita. Dina menghela napas, sedikit terganggu dengan nada sinis Farid. "Ah, Farid, jangan begitu. Mungkin Siti hanya ingin bekerja dengan baik, bukankah itu hal yang wajar?" Farid mencibir. Kau ini terlalu naif, Dina. Dunia ini penuh persaingan. Orang-orang sepertinya pasti punya niat tersembunyi. Ia menyesap kopi dengan puas. Aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan sampai kau kena tipu daya anak baru itu. Dina merasa tak nyaman, tapi ia memilih tak memperpanjang percakapan. Setelah mengambil air, ia kembali ke mejanya, meninggalkan Farid yang masih bergumam tentang Siti. Beberapa minggu kemudian, Farid mulai lebih terang-terangan menunjukkan sikapnya. Setiap kali ada kesempatan, ia selalu memberi komentar negatif pada Siti di depan rekan-rekannya. Suatu hari, di ruang rapat, Pak Andi mengumpulkan tim untuk membahas proyek baru. Farid merasa dirinya pasti akan dipilih sebagai penanggung jawab, mengingat pengalamannya di kantor sudah lebih lama daripada rekan-rekannya. Baik, untuk proyek ini, saya rasa kita perlu seseorang yang benar-benar bisa mengatur detail dan waktu dengan baik, kata Pak Andi, menatap sekeliling ruangan. Siti, bagaimana menurutmu siap untuk memimpin proyek ini? Wajah Farid langsung berubah, ia merasa terhina. Ia melirik Siti dengan pandangan tidak percaya, lalu berdehem keras. Pak Andi, saya kira mungkin ada pilihan yang lebih berpengalaman di sini. Maksud saya atau Dina mungkin lebih pas, mengingat kita sudah lama bekerja di sini. Ucap Farid dengan nada memaksa, tanpa melihat ke arah Siti. Pak Andi menatap Farid sejenak, tersenyum tipis. Terima kasih atas sarannya, Farid. Tapi saya ingin memberi kesempatan pada Siti untuk mengembangkan kemampuannya. Semua orang perlu diberi ruang untuk berkembang. Siti, yang awalnya tampak gugup, berusaha tersenyum. "Terima kasih, Pak Andi. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik." Farid mendengus, lalu bergumam cukup keras, hingga semua orang mendengarnya. Tusk, anak baru saja sudah dapat kesempatan lebih. Lihat saja, nanti pasti gagal total. Setelah rapat usai, Siti menghampiri Farid dan mencoba bersikap ramah. "Mas Farid, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada masukan, saya sangat terbuka untuk belajar," ucap Siti dengan senyum lembut. Farid hanya tersenyum dingin, sambil mengangguk tanpa niat baik. Kau ingin belajar? Kau harus siap-siap menghadapi banyak tekanan. Dunia kerja itu keras, Siti. Ia menatap Siti dengan pandangan mengecilkan. Semoga kau tak menyerah sebelum waktunya. Siti terdiam, tak tahu harus membalas apa. Hatinya terasa sedikit tersakiti, namun ia berusaha untuk tetap berpikir positif. Namun, jauh di dalam hati, Farid merasakan ketidakpuasan yang mendalam.
Ia tidak pernah merasa cukup, bahkan ketika banyak orang di kantor menghormatinya sebagai karyawan yang berpengalaman. Hatinya terus dipenuhi dengan iri, dengki, dan rasa tidak senang pada siapapun yang tampak menonjol di hadapannya. Ia merasa dirinya selalu berhak mendapatkan perhatian lebih, namun tidak pernah merasa puas. Beberapa bulan setelah Siti dipercaya memimpin proyek, hasil kerjanya mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tim yang dipimpin Siti berhasil mencapai target dengan cepat dan bahkan mendapatkan pujian dari Pak Andi, serta beberapa klien penting perusahaan. Berita ini dengan cepat tersebar di kantor, dan banyak rekan kerja yang mulai mendekati Siti untuk belajar dari pengalamannya. Farid semakin merasa tersisihkan. Setiap kali mendengar nama Siti disebut, hatinya mendidih. Di matanya, semua pencapaian Siti hanyalah keberuntungan belaka, dan ia yakin bahwa perempuan muda itu tak pantas menerima semua perhatian ini. Sifat iri dan dengki semakin menguasai hatinya, hingga akhirnya ia mulai merencanakan sesuatu. Suatu sore, saat suasana kantor mulai lengang, Farid mendekati Dina yang sedang membereskan mejanya. Dina, kau perhatikan nggak? Proyek yang dipimpin Siti itu kelihatannya terlalu mulus, bukan? Bisik Farid dengan nada penuh curiga. Dina mengerutkan kening. Maksudmu apa, Farid? Aku rasa Siti mungkin menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai semua ini. Ucap Farid sambil berpura-pura berpikir. Siapa tahu dia sengaja mengambil ide dari kita yang sudah lebih dulu bekerja di sini. Dina tampak ragu, tetapi ia tetap mendengarkan. Kau yakin, Farid? Aku rasa Siti benar-benar bekerja keras. Aku sering melihatnya lembur sampai larut malam. Farid tertawa kecil, sinis. Dina, jangan terlalu polos. Mungkin saja dia ingin tampil baik di depan bos, tapi aslinya siapa tahu kan? Farid sengaja melempar tuduhan tanpa bukti, berharap bisa menanamkan keraguan pada Dina dan rekan-rekannya yang lain. Hari-hari berikutnya, Farid semakin terang-terangan menyebarkan rumor di kantor. Ia mulai menyindir Siti secara halus di depan orang banyak, menyebutkan bahwa pencapaian Siti hanyalah topeng belaka. Tak jarang ia mengeluhkan bagaimana dirinya yang lebih berpengalaman justru jarang mendapat apresiasi. Kalian tahu nggak? Lucu, ya. Di kantor ini yang kerja keras dari awal malah nggak pernah dipandang. Gumamnya saat sedang berkumpul di pantry bersama beberapa karyawan lain. Tapi yang baru saja sudah dapat pujian kesana-sini. Beberapa karyawan yang mendengarnya mulai terpengaruh. Mereka diam-diam mulai menjaga jarak dari Siti, karena merasa khawatir rumor itu benar. Mereka merasa tidak nyaman dengan tuduhan yang dilontarkan Farid, tapi keraguan mulai merasuki pikiran mereka. Siti mulai merasakan perubahan sikap rekan-rekannya. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan hangat kini hanya tersenyum tipis atau menghindari tatapan matanya. Ia tak mengerti apa yang terjadi dan mencoba bertanya pada Dina, sahabat yang ia percaya. Dina, aku merasa beberapa orang mulai menjauhiku. Apakah ada yang salah? Tanya Siti dengan nada khawatir. Dina tampak canggung, namun ia akhirnya bicara. Siti, maaf aku mengatakan ini, tapi ada rumor yang beredar di kantor. Katanya, kau sengaja mengambil ide dari orang lain untuk proyekmu. Mendengar itu, Siti tertegun. Hatinya terasa seperti ditusuk. Apa? Dari siapa rumor itu, Dina? Aku selalu bekerja keras. Aku bahkan tidak tahu siapa yang menuduhku seperti ini. Dina hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu pasti, tapi banyak yang mulai berpikir bahwa kau mungkin menggunakan cara-cara yang tidak adil. Siti menundukkan kepala, merasa terluka. Ia tak pernah menyangka bahwa kesuksesannya akan disalahartikan, apalagi dituduh dengan hal yang tidak benar. Meskipun ia mencoba bersabar, ia merasakan beban yang begitu berat. Di tengah kegelisahannya, Siti memutuskan untuk tetap bersikap tenang. Setiap hari, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk melewati ujian ini. Namun, semakin ia bersabar, semakin keras tekanan yang dirasakan. Rekan-rekan semakin menjauh, dan bahkan beberapa kali Pak Andi mulai menatapnya dengan kecurigaan. Farid merasa puas. Dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang tak terungkap saat melihat Siti semakin tersudutkan. Namun, ia tak menyadari bahwa perilaku negatif dan iri hati yang ia tanamkan di hatinya perlahan-lahan akan berbalik padanya. Beberapa bulan setelah rumor tersebut menyebar, keadaan Siti semakin terpuruk. Rekan-rekan yang sebelumnya mendukungnya kini sepenuhnya berpaling, dan ia merasa semakin terasing di tempat kerja. Pak Andi, yang sebelumnya mempercayainya, mulai mempertanyakan setiap langkah Siti dan tampak ragu untuk menempatkannya dalam proyek-proyek berikutnya. Suatu pagi, Siti dipanggil ke ruang rapat oleh Pak Andi untuk mendiskusikan proyek terakhir yang baru saja selesai. Farid sengaja datang lebih awal
Duduk di pojok ruangan sambil memasang senyum sinis, merasa puas karena rencananya berjalan sesuai harapan. Siti duduk di hadapan Pak Andi dengan tangan bergetar. Terlihat jelas ia merasa tertekan. Siti, saya dengar banyak keluhan dan laporan bahwa kamu mungkin melakukan hal-hal yang tidak etis dalam pekerjaan ini. Ucap Pak Andi dengan nada serius. Siti menunduk, mencoba menahan air matanya. Pak Andi, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya hanya bekerja sebaik mungkin. Saya tidak pernah berniat untuk melukai siapapun. Farid yang duduk di sudut ruangan, tersenyum dan berkata dengan nada menyindir, Mungkin saja Pak Andi, semua itu hanya terlihat sebaik mungkin. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di balik layar, bukan? Siti terkejut mendengar perkataan Farid dan ia merasa hatinya semakin hancur. Farid, aku tidak pernah melakukan apapun yang tidak pantas. Kau tahu itu, ucapnya dengan suara bergetar. Farid tertawa kecil, pura-pura terkejut. Oh, aku hanya mengatakan pendapatku, Siti. Lagi pula, bukan aku satu-satunya yang melihat kejanggalan, kan? Ia melirik ke arah rekan-rekan lain di ruangan, membuat Siti semakin merasa tersudut. Pak Andi menghela napas, lalu berkata, Baiklah Siti, sementara ini aku rasa kau perlu istirahat dulu dari proyek-proyek besar. Mungkin lebih baik kau fokus pada tugas-tugas lain sampai keadaan ini jelas. Siti terdiam, menahan rasa sakit di hatinya. Ia merasa dihukum atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Pak Andi, saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman, tapi saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Setelah rapat berakhir, Siti meninggalkan ruangan dengan langkah berat, tak mampu menahan air matanya lagi. Sementara itu, Farid semakin yakin bahwa dirinya telah berhasil menghancurkan karier Siti. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, merasa bahwa ia telah memenangkan persaingan ini. Namun, di balik kegembiraan itu, kehidupan Farid perlahan mulai terganggu. Hubungannya dengan rekan-rekan lain juga mulai merenggang karena banyak yang mulai merasa tak nyaman dengan sikapnya, yang sering memprovokasi. Beberapa teman dekatnya menjauh, dan bahkan Dina, yang selama ini mendengarkannya, mulai merasa ragu untuk bergaul dengannya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Andi menerima surat elektronik anonim berisi bukti percakapan dan rekaman yang mengungkapkan rencana licik Farid untuk merusak nama baik Siti. Rekaman tersebut berisi pengakuan dari seseorang yang mengenal Farid, yang tak sengaja mendengar rencana tersebut dan merasa tak terima dengan cara yang tidak adil. Pak Andi yang marah dan kecewa memanggil Farid ke ruangannya keesokan harinya. Suasana terasa tegang saat Farid duduk di hadapan Pak Andi, mencoba memasang wajah tenang. Farid, aku tidak pernah menduga bahwa kau sanggup melakukan hal ini. Ucap Pak Andi dengan nada dingin. Farid tersentak, berpura-pura tidak tahu. Maaf Pak, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Pak Andi meletakkan bukti-bukti rekaman dan percakapan di hadapan Farid. Semua ini menjelaskan bagaimana kau merusak nama baik Siti. Kau menyebarkan rumor palsu dan menghancurkan reputasi seorang karyawan yang tidak bersalah. Ini adalah perbuatan yang tak bisa ditoleransi di sini. Wajah Farid memucat dan keringat mulai mengalir di dahinya. Pak, saya tidak pernah bermaksud. Saya hanya merasa bahwa saya lebih berpengalaman. Tapi saya... Farid tak mampu melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Pak Andi menggeleng, kecewa. Perusahaan ini tidak membutuhkan orang yang merusak hubungan di antara karyawan. Mulai hari ini, kau tidak lagi diizinkan bekerja di sini. Farid berdiri dengan tubuh gemetar, merasa dunianya runtuh. Ia berusaha berkata sesuatu, namun tak ada kata-kata yang keluar. Dengan langkah lemas, ia meninggalkan ruangan, menyesali semua yang telah ia lakukan, namun kini sudah terlambat. Dengan penuh rasa penyesalan, Farid harus menghadapi kenyataan pahit akibat perilakunya sendiri. Ia telah kehilangan pekerjaannya, dan semua rekan yang dulu menganggapnya sebagai teman kini menjauhinya. Sejak hari itu, Farid mulai merasakan apa yang disebut dengan neraka dunia, saat ia tak lagi memiliki siapa-siapa. Sejak dipecat, kehidupan Farid berubah drastis. Hari-harinya diisi dengan penyesalan dan kebingungan. Setiap pagi, ia terbangun dalam keadaan cemas dan merasa kesepian. Sahabat dan rekan-rekan kerjanya yang dulu, tidak ada satu pun yang mau berhubungan dengannya. Nama baiknya telah rusak, dan tidak ada lagi tempat yang mau menerimanya bekerja setelah mendengar perbuatannya di kantor sebelumnya. Di dalam kesunyian kamarnya yang sempit, Farid termenung. Ia menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia lakukan. Setiap rasa iri dan dendam yang pernah ia simpan di hatinya, kini menjadi beban yang menghancurkan kehidupannya. Suatu hari,
Farid memutuskan untuk pergi ke masjid terdekat. Sudah lama ia tidak menginjakkan kaki di tempat ibadah. Dengan langkah berat, ia memasuki masjid saat waktu duha, berharap mendapatkan ketenangan. Saat ia duduk di saf belakang, seorang lelaki tua yang duduk di dekatnya menyapanya dengan ramah. Assalamualaikum nak, baru pertama kali melihatmu di sini. Sapa lelaki tua itu dengan senyum hangat. Farid mengangguk pelan. Waalaikumsalam pak, saya mencari ketenangan. Lelaki tua itu menatapnya penuh pengertian. Hidup kadang memang berat nak, tapi ingatlah, Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang ingin bertaubat. Farid menundukkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Pak, saya melakukan banyak kesalahan. Saya merusak hidup orang lain karena rasa iri dan dengki. Sekarang, saya tidak punya apa-apa lagi. Lelaki tua itu menepuk bahu Farid dengan lembut. Nah, manusia memang tak luput dari salah dan dosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan memohon ampun kepada Allah. Mungkin ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Perkataan lelaki itu menggugah hati Farid yang telah lama gelap oleh iri dan dendam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merenungi makna taubat. Sejak pertemuan itu, Farid sering datang ke masjid, salat, dan berdoa. Berharap bisa memperbaiki dirinya dan menemukan kedamaian. Namun, cobaan yang ia alami tak berhenti begitu saja. Tanpa pekerjaan, Farid mulai mengalami kesulitan finansial. Hutang menumpuk, dan ia terpaksa menjual beberapa barang yang dulu ia banggakan. Setiap barang yang ia jual mengingatkannya pada kesombongan dan sifat toksik yang pernah ia pelihara di hati. Beberapa minggu kemudian, saat sedang berjalan di pasar untuk mencari pekerjaan, Farid tanpa sengaja bertemu dengan Siti. Ia merasa malu dan tak berani menatap wajah Siti, namun Siti menyapanya dengan lembut. Assalamualaikum Mas Farid, bagaimana kabarnya sekarang? Tanya Siti dengan senyum yang tulus. Farid tertunduk, merasa bersalah. Waalaikumsalam. Siti, aku ingin minta maaf. Aku telah melakukan banyak kesalahan padamu. Semua yang terjadi di kantor dulu, itu salahku. Siti tersenyum lembut tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Tidak apa-apa Mas Farid, saya sudah memaafkan sejak lama. Saya hanya berharap Mas Farid bisa menemukan kedamaian dalam hidup ini. Mendengar kata-kata itu, Farid merasa hatinya lega. Ia terisak, merasa beban berat yang selama ini mengganjal hatinya perlahan terangkat. Terima kasih Siti, terima kasih sudah memaafkanku. Ucap Farid dengan suara bergetar. Siti mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya. Farid berdiri di tempat, merasa hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan untuk memperbaiki diri belum berakhir. Namun setidaknya ia telah mendapatkan satu kesempatan untuk memulai dari awal. Sejak pertemuannya dengan Siti di pasar, Farid merasakan adanya harapan baru dalam hidupnya. Meskipun hidupnya kini jauh dari kemewahan dan kenyamanan, hatinya mulai merasakan ketenangan. Hari-harinya diisi dengan kesederhanaan dan introspeksi, serta kesadaran bahwa kedamaian tidak dapat diperoleh dari harta atau kedudukan, melainkan dari hati yang bersih. Farid kini bekerja di toko kelontong kecil milik seorang teman lama, yang dengan baik hati memberinya kesempatan. Gajinya tidak besar, namun ia menjalani setiap hari dengan ikhlas dan berusaha melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Farid menyadari bahwa perilaku buruknya di masa lalu adalah akibat hatinya yang dipenuhi iri, dengki, dan kebencian. Kini, ia bertekad untuk menjauhi semua sifat tersebut dan mencoba untuk hidup dengan hati yang lebih bersih. Suatu sore, saat sedang merapikan barang-barang di toko, lelaki tua yang pernah ditemuinya di masjid datang berkunjung. Assalamualaikum Nak Farid, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya lelaki itu dengan senyum yang tulus. Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak. Saya mulai merasa lebih tenang sekarang. Meski hidup saya sederhana, tapi saya merasa jauh lebih damai. Jawab Farid dengan senyum kecil. Lelaki tua itu mengangguk penuh pengertian. Kedamaian hati jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia, Nak. Allah selalu menanti hambanya yang ingin kembali. Semoga kau selalu diberi kekuatan untuk terus di jalan ini. Farid menunduk dengan haru. Ia merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupannya memang berubah drastis, namun kini ia bisa tidur nyenyak tanpa rasa iri atau kebencian. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Farid tetap sederhana, namun ia dikenal sebagai orang yang ikhlas dan jujur. Para tetangga menghormatinya, dan meskipun ia tidak lagi memiliki jabatan tinggi atau kemewahan, ia hidup dengan hati yang bersih dan tenang.
Farid kini aktif di masjid, membantu kegiatan-kegiatan kecil untuk masyarakat sekitar, dan menemukan kebahagiaan dalam berbagi. Setiap kali ia melihat orang-orang yang sibuk mengejar dunia, Farid teringat akan masa lalunya. Ia menyadari bahwa cobaan berat yang ia alami adalah cara Allah untuk menyelamatkan hatinya dari penyakit iri dan dengki yang hampir menghancurkan hidupnya. Azab yang ia alami tidak hanya menghancurkan kehidupannya secara fisik, tapi juga menyadarkannya tentang arti kedamaian hati yang sejati. Sahabat sekisah. Dari kisah Farid kita belajar bahwa ketenangan hidup tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Sifat iri dan dengki hanya akan membawa kita pada kehancuran dan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Allah selalu memberi kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, meski kadang ujian yang kita hadapi terasa berat. Ingatlah, hati yang bersih dan ikhlas jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dari sifat-sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر